Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu dan bertatap muka kembali pada malam hari yang berbahagia ini. Saya rasa teman-teman sudah pada makan malam dan sudah selesai melaksanakan sholat maghrib. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah dan kita mengharapkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada season yang kedua ini, di sini kita sedikit memaparkan sebuah jawaban dari pertanyaan yang muncul dari teman-teman kita, bahwa bagaimana sih caranya agar kita tahu kalau kita terserang dari gangguan jin ataupun sihir. Nah, di sini sedikit kita ulas, sedikit kita bahas. Insya Allah semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa memahami tentang keluhan-keluhan yang teman-teman alami. Apakah ini merupakan penyakit medis ataupun non medis. Baiklah, yang pertama adanya tanda-tanda yang dialami atau dirasakan oleh tubuh. Jadi di sini kita bagi menjadi 3 bagian. Kalau bagian kita yang pertama ini hal-hal ataupun tanda-tanda, ciri-ciri yang bisa dilihat oleh semua orang. Bahkan teman-teman sendiri pun bisa melihat, bisa menilai, dan bisa melihat ciri-cirinya. Di mana ciri-ciri ini ternyata bisa kita lihat dari tubuh kita atau dari tubuh saudara-saudara kita. Atau mungkin ada keluarga kita, ayah, ibu, anak, adik, kakak yang mengalami hal-hal pada tubuhnya seperti yang akan kita sebutkan ini, maka insya Allah ini adalah merupakan ciri-ciri dari gangguan jin ataupun sihir. Apa itu? Kepala, bahu, punggung, atau beberapa anggota tubuh yang lain terasa berat. Itu dia. Bahkan sakit, terasa pegal atau panas. Nah, ini yang paling penting. Kepala, punggung, atau beberapa anggota tubuh yang lain itu terasa berat, pegal, sakit, panas. Maka ini ciri yang pertama. Yang selanjutnya, kepala terasa sakit atau migrain, sakit kepala sebelah. Itu ubun-ubun nyut-nyutan, terasa mendenyut, kening terasa pening, atau terkadang terasa panas tapi kita tidak menggigil, tidak kedinginan, atau orang Jawa bilang nggak gergesi gitu. Layaknya kalau kita memang sakit medis, ketika kening panas, badan panas itu kan menggigil, kedinginan. Nah ini tidak. Suhu temperatur tubuh ini tinggi, tapi kita tidak merasa kalau kita sakit. Maka ini termasuk dari ciri-ciri gangguan jin ataupun sihir. Lalu suhu badan mendadak, yang tadinya kita merasa normal, naik, tinggi. Atau terkadang bisa jadi kita menggigil mendadak tanpa sebab. Nah, yang selanjutnya, mata seolah lelah, terasa seperti ngantuk, ingin tidur, tapi ternyata begitu kita berusaha untuk berbaring dan terpejam, nggak bisa tidur juga. Itu dia, mata lelah. Terasa seperti tikung kali, terasa seperti ngantuk kali, tapi begitu kita tidurkan, tidak bisa tidur. Lanjut, insomnia, sulit tidur di waktu malam. Ini paling sering sekali.
Kita mungkin merasa, oh mungkin karena aku terlalu capek ya, atau mungkin karena aku terlalu banyak pikirannya. Allahu a'lam. Tapi intinya kalau memang insomnia ini terjadi tanpa sebab atau tanpa ada penyakit yang kita alami, dan penyakit ini berasal dari medis, hanya tanpa sebab datang secara tiba-tiba sulit tidur, maka kemungkinan besar ini adalah merupakan ciri-ciri dari gangguan jin ataupun sihir. Dan sebenarnya banyak pasien-pasien yang kita tangani, dia tidak memiliki banyak keluhan, hanya satu saja, sulit tidur malam, Ustadz. Ternyata begitu kita ruqyah dan pada saat kita bacakan kalimat at-ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, berupa doa permohonan perlindungan kepada Allah, ternyata reaksinya sangat luar biasa. Ada yang tangannya bergetar, ada yang nafasnya sesak, bahkan yang gangguan jin level tinggi sampai jin itu merasuki di dalam tubuhnya. Itu insomnia. Selanjutnya, terasa sesak saat bernafas, jantung berdebar kencang tanpa sebab. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, masih banyak lagi ciri-ciri ataupun tanda-tanda yang bisa kita kenali, dan sebenarnya beberapa yang sudah saya paparkan ini bukan karena saya memiliki keahlian tertentu, bukan karena saya memiliki ilmu-ilmu ataupun amalan-amalan ataupun punya mata batin, tidak. Tapi karena memang semua ini merupakan data-data yang sudah kita kumpulkan dari sudah banyaknya pasien yang kita tangani. Jadi saya hanya sekedar meluruskan, karena banyak teman-teman kita yang lain beranggapan karena saya adalah seorang peruqyah, dikiranya saya bisa melihat jin. Banyak. Sampai ada yang bertanya, Ustaz, coba tengok di badanku dulu, ada berapa jinnya ya Ustaz? Ada yang seperti itu. Ada lagi yang nyeleneh, Ustaz, ini jin di dalam badanku laki-laki apa perempuan ya? Kalau laki-laki ganteng enggak? Kalau perempuan cantik enggak ya Ustaz? Masya Allah, saya tidak bisa seperti itu. Bahkan kalau memang andaikan saya bisa merasakan, saya bisa melihat, ataupun saya bisa berkomunikasi dengan jin dua arah seperti ini, berarti saya yang perlu diruqyah. Karena memang merupakan ciri dari gangguan jin, kita bisa melihat, kita bisa merasakan, kita bisa berkomunikasi dengan bangsa jin. Itulah yang disebut indigo. Tapi insya Allah saya tidak bisa seperti itu, dan semua ciri-ciri yang kita paparkan ini adalah merupakan data-data yang insya Allah akurat, karena sudah kita kumpulkan, terus kita kumpulkan dari setiap keluhan-keluhan pasien yang kita tanya. Jadi teman-teman jangan kaget, jangan kejut, jangan heran. Kalau sudah ada teman-teman yang ingin diruqyah, saya nggak langsung insya Allah besok saya ruqyah, tidak. Tetap saya tanya, apa yang ibu keluhkan? Ada nggak tubuh ibu merasakan sakit, panas, demam, pegel, berat? Dan ada nggak ibu mengalami mimpi-mimpi buruk, melihat bayangan-bayangan dan lain-lain? Itu artinya apa? Tujuannya untuk mendiagnosa bapak dan ibu, teman-teman sekalian, untuk kita bisa menilai, untuk kita bisa melihat seberapa jauh, seberapa tinggi level gangguan jin ataupun sihir di dalam tubuh teman-teman sekalian. Itu dia. Nah, sudah beberapa poin kita laluin, kita lanjut ya teman-teman. Baik. Yang selanjutnya, sakit atau terasa nyut-nyutan di bagian ulu hati. Ini dia. Sakit di bagian perut. Bahkan terkadang perut itu terasa seperti mual, masuk angin, atau sering masuk angin. Walaupun kita minum obat-obatan medis,
dari apotik contoh, ataupun herbal, jahe, kunyit, kencur, kita banyak meminum itu tapi ternyata tidak keluar juga, insya Allah itu tandanya penyakit yang teman-teman alami adalah non medis atau gangguan jin maupun sihir. Nah, bahkan saat wudhu, saat ingin melakukan aktivitas ibadah, ingin sholat, masih wudhu saja teman-teman sudah mau kentut, teman-teman sudah mau buang air kecil, mau buang air besar, atau ketika wudhu terasa nguap, waktu sholat ngantuknya luar biasa, waktu membaca Al-Quran mungkin terasa pegal, terasa sakit. Maaf, bahkan ada beberapa kasus dari pasien kita, begitu dia baru saja membaca Al-Quran lumpuh mendadak, padahal usianya masih muda. Tuh. Jadi kalau ini terjadi, insya Allah itu adalah merupakan gangguan jin maupun sihir. Kakak Kimli, si Kimli, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dan teman-teman yang lain, assalamualaikum, pada melambaikan tangan semua. Nah, kemudian kita lanjut. Bahkan pada saat kita berzikir atau pada saat kita sedang melakukan aktivitas ibadah yang lain, ketika kita dalam keadaan bertasbih, ketika kita sedang bertafakur, mentadabburi Al-Quran, ternyata langsung mendadak ada yang seperti berjalan di bagian tubuh, maka itu merupakan gangguan jin ataupun sihir. Ini ciri-ciri tanda-tanda gangguan jin ataupun sihir secara umum. Belum kita klasifikasikan, belum kita bagi-bagi sebenarnya gangguan jin ataupun sihir itu ada berapa, ini belum masuk. Kita masih secara umumnya saja. Selanjutnya, persendian tubuh terasa lemas, tubuh seolah lemah dan tidak bertenaga. Ini yang paling penting. Mata seperti kedutan. Ayo, mungkin teman-teman pada merasakan kedutan ini mata. Wah, ini aku mau nengok uang ini. Wah, ini aku mau nengok makanan yang enak ini. Insya Allah itu tidak betul. Kalau memang itu terjadi, berarti tandanya teman-teman terkena gangguan jin ataupun sihir. Tangan kedutan, kaki kedutan, pipi kedutan, itu merupakan gangguan dari jin ataupun sihir. Jadi jangan dianggap tangan kedutan, aku mungkin mau nerima uang banyak, aku mungkin mau mukul orang, itu nggak benar, insya Allah. Jadi jangan dipercaya, tapi yakinkan bahwa ketika itu terjadi, ini adalah merupakan gangguan jin ataupun sihir. Bagaimana caranya? Season kita yang pertama, coba bacakan at-ta'awud, tiupkan. Kalau reda, insya Allah berarti dia sudah hilang. Yang selanjutnya, mata mendengung. Maaf, kok mata ya? Telinga mendengung tanpa sebab. Banyak saudara-saudara kita yang beranggapan ketika mendengung, oh aku dirasani nih, oh ada yang menceritain aku ini. Itu tidak betul, tapi ketika itu terjadi nging atau terdengar seperti suara jangkrik, seperti ada suara tiupan, maka ini adalah merupakan ciri dari gangguan jin ataupun sihir. Dengung terjadi tanpa sebab. Itu dia. Lanjut. Seperti ada yang berjalan di bagian perut, punggung, bahkan terasa seperti benjolan atau terasa seperti angin. Nah, ini waspada. Lalu yang lain, anggota tubuh yang sakit dan tidak terdeteksi oleh alat-alat medis. Nah, banyak kita merasa heran, banyak kita merasa terkejut ketika kita merasa seperti sakit. Oh, kok kayaknya sakit ya?
coba cek dulu, anjuran saya cek dulu ada tidak diabetesnya. Kalaupun ada, tinggi atau rendah. Tapi kalau memang ternyata diabetes tidak ada pengaruhnya, kemudian darah tinggi, hipertensi juga tidak ada pengaruhnya, maka ketika ini terjadi sudah dicek dengan alat-alat medis, maka insya Allah tidak ada hasilnya. Ini merupakan ciri dari gangguan jin maupun sihir. Kakak Juwita Tamala, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ketika kita sudah merasakan sakit, lalu kita cek dengan alat-alat medis tak terdeteksi juga, oh mungkin ini mendenyut sampai aku membeli obat anti denyut, contoh asam mefenamat atau disebut asmet, kita beli ke apotek enggak juga reda, maka rasa sakit yang sudah kita redam dengan obat-obatan medis tapi tidak kunjung sembuh, tidak kunjung hilang, insya Allah ini adalah merupakan ciri dari gangguan jin ataupun sihir. Tuh. Lanjut. Timbulnya penyakit secara mendadak setelah melalui satu kejadian atau satu peristiwa yang telah terjadi. Contoh, ada tetangga meninggal dunia. Ada tetangga meninggal dunia. Karena peristiwa yang terjadi adalah meninggal dunia. Mendadak gatal-gatal, mendadak tubuh menjadi lemah, mendadak tumbuh bisul, atau ketika kita melihat ada orang lain terjatuh sehingga mengeluarkan darah, kepala menjadi sakit, denyut, dan malamnya mimpi buruk, atau ada peristiwa yang mengejutkan sehingga ketika kita bertemu dengan teman, karena teman itu mungkin capek lalu dia terjatuh, karena kita melihat teman kita tadi terjatuh, kita pula besoknya sakit, besoknya pula keluar seperti kerumut, besoknya keluar seperti benjolan-benjolan kecil namun tidak gatal, maka insya Allah ini juga merupakan ciri dari gangguan jin ataupun sihir. Kita lanjut kepada ciri-ciri maupun tanda-tanda yang lain. Insya Allah teman-teman bisa memahami, kemudian teman-teman bisa mempelajarin, dan nanti bisa dipraktekkan di rumah. Kalau misalkan ada saudara yang mengalami hal ini, diagnosa aja. Siapapun bisa mendiagnosa ini, siapapun bisa. Makanya kita bagi ilmu agar teman-teman bisa paham, oh ini ya gangguan jin itu, oh ini ya ciri-ciri orang yang terkena sihir secara umum. Kita lanjut kepada poin yang selanjutnya. Mendadak muncul bercak seperti di kulit, contoh kulit lengan ada bercak seperti dicubit, bercak seperti dipukul, bercak seperti 4 jari melekat, bercak hitam. Ini timbul secara tiba-tiba dan ini biasa terjadi ketika kita setelah bangun dari tidur. Nah, itu dia. Lalu badan terasa sakit pada malam-malam tertentu atau pada saat-saat sedang melaksanakan aktivitas tertentu. Contoh, biasanya nih kalau kita ibu rumah tangga, aktivitas di waktu pagi mencuci piring itu sehat, segar, dan tidak merasakan pegal, ataupun tidak ada merasakan keluhan-keluhan capek letih. Tapi mendadak begitu kita menyelesaikan cucian piring kita, kok langsung pegal ya, kok langsung kayaknya capek kali badan ini. Maka waspada, kalau memang ini terjadi tanpa adanya sebab, mungkin ibu tidak terlalu capek
atau tidak terlalu letih, atau tidak melakukan perbuatan pekerjaan yang melelahkan tubuh, hanya sekedar mencuci piring di waktu berdiri dengan wastafelnya, atau di waktu jongkok di atas lantainya, maka ini kemungkinan terjadi karena adanya gangguan jin maupun sihir. Baru saja kemarin kita meruqyah ada seorang pasien wanita yang ketika ia sedang mencuci piring, tubuhnya terasa seperti lemas, tapi begitu dia berusaha untuk menyelesaikan cucian piringnya tadi, kok terasa tidak siap-siap ya, kok seperti tidak selesai ya, kok sepertinya banyak kali piring yang mau ku selesaikan, padahal cuma beberapa aja. Ternyata begitu kita ruqyah, Masya Allah, luar biasa, terdeteksi, terdiagnosa kalau kakak tersebut terkena gangguan jin. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjut. Hilangnya nafsu makan tanpa sebab, atau saat memasukkan makanan ke dalam perut mendadak muntah, padahal sebelumnya ia sangat suka sekali dengan makanan itu dan sangat lahap. Nah, itu dia. Ini berarti di areal perut hilang nafsu makan. Walaupun terkadang kita melihat makanan yang sangat kita sukai, lahap sebelumnya, enak rasanya, mendadak hilang, tidak ingin makan. Bahkan, aku nggak mau makan itu, jauhkan. Ada yang sampai refleks, diambil makanannya, dicampakkan begitu saja, padahal dia sangat suka sekali makanan itu. Lanjut, kaki, tangan, kepala, atau beberapa anggota tubuh yang lain terasa bergerak sendiri atau seperti bergoyang. Ini banyak sekali kasus yang kita temui dari pasien-pasien kita, bahwa keluhannya ketika dia sedang membaca Al-Quran, ini tangan bergoyang. Dan dia cerita, Ustadz, ini sudah kutahan, tapi dia bergoyang sendiri. Ada kasus yang lain ketika dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, serasa seperti ini bergetar dan ingin dilepaskan. Dekapan tangannya ketika sholat seperti ingin dilepaskan, seperti ditolak, jangan kau dirikan sholat, seperti itulah bahasanya. Ada yang nanti ketika dia sedang mengendarai sebuah kendaraan, katakan mobil, ini seperti ada yang menggerakkan, tabrakan ini, tabrakan mobilnya, tabrak itu orang di depan, tabrak itu rumah, tabrak itu dinding, tabrak itu tiang. Maka jika ini terjadi, seperti ada yang menggerakkan anggota tubuh seperti tangan, kaki, leher, bergoyang, bergerak, bergetar, insya Allah ini adalah salah satu ciri dari gangguan jin ataupun sihir. Dan ingat, ini kita bahas masih ciri-ciri maupun tanda-tanda secara umum. Tuh. Kita lanjut. Saat tidur atau sebelum tidur, badan seperti ditindih. Seperti ditindih berat sekali. Seperti ada benda yang sangat berat menimpa tubuh kita. Ingat, saat sebelum tidur, terkadang begitu mata sudah mulai terlelap, tiba-tiba berat. Ingin berkata saja sulit, untuk berbicara saja payah sekali. Tuh. Kalau kita bilang ketindih, orang Jawa bilang kelindian. Maka ini insya Allah ciri dari gangguan jin ataupun sihir. Nanti pada season berikutnya ini nanti akan kita klasifikasikan, kita bagi-bagi sesuai dengan jenis-jenis gangguan sihirnya dan ciri-cirinya, termasuk ditindih sebelum tidur atau pada saat sedang tidur. Insya Allah ini adalah ciri dari gangguan jin ataupun sihir.
Itu dia. Kita lanjut lagi. Sering mengalami peristiwa kecelakaan atau jatuh saat sedang berjalan atau naik kendaraan. Kita mungkin selama ini menganggap, oh kendaraanku ini nggak cocok sama aku. Itu nggak betul. Oh, mobil yang ku naiki ini membawa sial. Tidak benar. Oh, pakaian yang ku kenakan berarti ini membawa malapetaka. Nggak benar. Tapi kebanyakan jika itu terjadi hanya karena disandarkan kepada sesuatu, maka sesuatu itu merupakan dari satu ciri gangguan jin maupun sihir. Bisa jadi tubuh kita yang ada, atau bisa jadi dari benda atau sesuatu itu yang terkena gangguan jin ataupun sihirnya. Dan itu banyak terjadi. Makanya terkadang kalau kita meruqyah, tidak selamanya kita meruqyah rumah, tidak selamanya kita meruqyah kendaraan, tidak selamanya kita meruqyah hal-hal yang ada di sekeliling kita, tapi kita perlu peka, kita perlu cermat sampai sebatas mana gangguan jin ataupun sihir itu di dalam tubuh seseorang. Itu dia. Kita lanjut sedikit lagi, sebentar lagi. Sering, maaf ya, ini bagi teman-teman kita yang ketika dia sudah berumah tangga tapi belum memiliki keturunan. Ini dia, belum memiliki keturunan. Nah, nanti ada pokok bahasan tersendiri. Belum memiliki keturunan ini memang ada dari sisi medisnya. Kalau dari sisi medis bisa jadi rahim wanitanya itu lemah, atau bisa jadi dari laki-lakinya. Nah, tapi karena kita dari segi kacamata non medis, jikalau ini terjadi, kebanyakan bangsa jin yang zolim, bangsa jin yang kafir itu dia bersarang di dalam rahim wanita dan juga bersarang di tubuh suaminya. Itu dia. Kemudian khusus untuk kaum wanita, sering keguguran tanpa sebab. Kita bicara tanpa sebab. Hilangnya bayi dalam kandungan, mendadak pendarahan, padahal kita tidak capek, tidak letih, dan tidak stres. Tuh. Banyak kasus dari saudari-saudari kita, kaum wanita, ketika dia hamil, usia 3 bulan, 4 bulan, mendadak keguguran. Walaupun mendadak keguguran, tapi masih tetap ada ciri-ciri yang lain sehingga terindikasi kalau dia adalah gangguan jin ataupun sihir. Maka insya Allah untuk pokok bahasan tentang sering keguguran, hilangnya bayi dalam kandungan, mendadak pendarahan, terjadi pendarahan tanpa sebab, ini ada nanti di season kita yang berikutnya dan tema tersendiri. Kemudian yang terakhir, tubuh dalam keadaan sadar di alam nyata, tubuh seperti dipeluk. Hati-hati, tubuh seperti disentuh, tubuh seperti disenggol oleh sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Maka ini perlu kita perhatikan, perlu kita cermati, sehingga teman-teman insya Allah bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang terjadi selama ini, yang teman-teman alami. Teman-teman bisa tahu kalau ini adalah penyakit medis. Oh, ini juga adalah penyakit non medis, gangguan jin ataupun sihir. Kakak Juwita Tamala, aku pengen banget diruqyah Pak Ustadz. Kayaknya ciri-ciri itu ada sama saya. Insya Allah Kak, insya Allah nanti kalau pas ada waktu yang tepat, insya Allah nanti akan kita kabarin. Ini saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Saya mengambil waktunya sebentar setelah sholat maghrib
ataupun tadi ketika sedang makan malam, namun karena malam ini sudah memasuki waktu azan Isya sudah berkumandang, insya Allah kita sudahi dan kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang dengan tema yang berbeda. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.